Assalamualaikum. Kali ini saya mau cerita bagaimana saya membuat koil yang seakan saya pergunakan untuk antena saya. Kenapa perlu koil? Kebetulan di sini ada aplikasi di internet yang bisa digunakan untuk menghitung eh, bagaimana membuat antena dengan ukuran di bawah ukuran standar dipole. Normalnya misalnya untuk antena 7 MHz normalnya adalah 20 meter. Tapi kalau area yang saya miliki hanya mampu untuk 10 meter, tentunya ukuran antenanya harus diperkecil. Ini websitenya. Yang atas untuk mengukur short antenanya, lalu bawahnya adalah untuk mengukur coil. Ya, nanti bisa kita lihat lagi. Jadi misalnya gini, antena yang mau saya buat center frekuensinya di 7,1 MHz, lalu ini eh, panjangnya itu 10 meter. Yang mau kita buat ini satuannya ada selain mili ada feet ya, karena mili maaf, meter. Jadi saya pakai meter dan milimeter supaya lebih mudah. Center frekuensinya 7,1 MHz, area yang dimiliki 10 meter, wire-nya ini saya pergunakan misalnya 2 mili. Lalu dihitung, nanti hasilnya dari perhitungan ini adalah seperti ini. Untuk 7,1 MHz dengan panjang 10 meter didapat 4 posisi ya, masing-masing 2,5 meter. Perhatikan ya posisi 2,5 meternya dari mana bisa kita lihat di gambar. Tetapi karena dipendekkan maka perlu coil sebesar impedansinya adalah 18,9 mH. Lalu bagaimana caranya untuk membuat coil dengan impedansinya 18,9 mH? Pada website yang sama tapi menu yang lain ini ya. Ini ada cara menghitung eh, cara membuat coil. Misalnya begini, kita punya pipanya yang akan kita pakai buat coil ini. Kebetulan saya punya contoh pipa PVC 1 inch. Kita ukur dulu ketebalannya. Ketebalannya untuk pipa 1 inch ini adalah sebesar 3,2 cm, yaitu 32 mili ya. 32 mili dengan kawat email yang saya punya 1 mili. Ada satu proses yang harus kita lakukan adalah mengukur ketebalan asli dari kawat email. Kawat email ini metalnya benar 1 mili, tapi ada pembungkusnya. Pembungkusnya kita nggak tahu berapa ketebalannya. Untuk lebih mudahnya begini, gulung pipa pada sebuah pipa sebanyak 10 gulungan, lalu diukur. Di situ kita tahu bahwa ketebalan 10 gulungan adalah yang menjadi patokan kita. Misalnya sekarang saya tunjukkan dari aplikasi. Nah ini, misalnya diameter kawatnya ini 1 mili, setelah digulung 10 gulungan, maka nanti ada ketebalannya yang menjadi ukuran
Misalnya tadi ternyata setelah digulung 10 dia ketebalannya jadi 10,5 mili. Artinya satu kawat email ketebalannya 1,05 termasuk pelapisnya. Oke. Ini barusan kita baru menghitung panjang ketebalan coil. Kawat. Sekarang kita akan menghitung impedansi dari kawat yang kita gulung. Misalnya tadi ini kebetulan sudah ada saya buat ya. Kita bisa lakukan penghitungan misalnya tadi 18,9 ya. 18,9 impedansi yang kita butuhkan. Seperti ini ya, 18,9. Kita masukkan jumlah lilitannya. Misalnya ini kebetulan sudah pernah saya hitung jumlah lilitan 29. Kita masukkan di sini. 29. Lalu ketebalan coil itu adalah 30,45. Kita tulis di sini. 30,45. Kita tap, maka nanti ada angka muncul di sini ya, 18,899. Mendekati dengan apa yang kita butuhkan. Ini bisa kita kosongkan ya. Nanti kita coba untuk simulasikan kalau di sampel berikutnya. Jadi 18,899 mendekati 18,9. Oke. Jadi nanti kita gulung pada pipa 32 mili sebanyak 29 lilitan. Ini ketebalan panjangnya coil menjadi 30,45. Nanti hitungannya 18,9. Ini sudah saya coba hitung dengan Nano VNA mendekati. Jadi ini kalau misalnya nggak punya Nano VNA, mestinya sih rumus-rumus yang ada di website ini bisa digunakan. Oke, sekarang gini, ada masalah baru yang saya hadapi bahwa kalau seandainya antena 7,1 MHz ini dibuat sesuai dengan desain awalnya seperti ini adalah 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, maka antena ini tidak akan resonan pada 21 MHz. Saya coba untuk merubah parameter yang ada, yaitu ini 2,5 saya rubah mau jadi 3,55 seperti di bawah sini. Kenapa 3,55? Karena antena 21 MHz dipole itu sayap kiri dan sayap kanannya masing-masing 3,55 meter. Maka saya lakukan perubahan di parameter ini di dimensi B ya. Dimensi B adalah seperti ini bagian dalam ya. Sisi bagian dalam. Maka angka yang didapat adalah seperti ini. Di dalam sudah 3,55 meter ya, kiri kanan masing-masing. Lalu tentunya dampaknya pada sisi luarnya akan berkurang akibat dari penambahan dari sisi dalam. Dampak lainnya adalah impedansi di coil berubah menjadi 31,924, sementara sebelumnya adalah 18,9. Sekarang kita tulis dulu di sini. 31,924. Oke. Sekarang dengan cara yang percobaan dan perhitungan rumus yang kita punya, kita coba cari hitungan yang paling mendekati dengan angka 31,924. Misalnya kita masukkan angka 40 di sini, maka kita bisa tahu bahwa panjang coilnya itu 42. Sekarang kita isi di sini 40
lalu di atas di sini 42. Ini tolong diperhatikan posisinya saya selalu mengisi yang number of turn dulu, jumlah putaran, baru coil length. Tujuannya hanya untuk mempermudah supaya layar kita tidak berubah. Seperti ini. Kalau di posisi kebalikan dia akan lompat ke bawah. Kita harus scroll up. Nah, dari pengisian ini muncul angka 28,592. Ini terlalu masih jauh ya dari angka 31. Coba kita naikkan misalnya 42 di sini. 42, kita masukkan 42, maka eh, panjang koilnya 44,1. Kita isi 44,1. Kita tap 30,391. Belum sampai ya. Coba kita naikkan 43. Itu 4515. Jadi 43. Jadi di sini 45,15. Ini hasilnya 31,294. Kita tulis dulu di sini ya. Apa yang kita dapat 31,294 ya. Terus lalu ini sudah mendekati, kita coba mendekati ke angka-angka realnya. Misalnya 44, maka kita coba 46,2. Misalnya di sini 44, sini 46,2. Kita tap, angkanya adalah 32,199. Coba 32,199. Oke. Sekarang kita coba satu lagi angka untuk mendapatkan poin yang paling mendekati. Misalnya 45. 45, 47,25. Di sini 45. Di sini 47,25. 47,25. Ternyata didapat induktasinya 33,105. Sekarang kita lihat selisihnya dengan angka yang kita harapkan, yaitu di 31,924 ya. Kalau misalnya kita ini sajalah, kalau misalnya ini dikurang saja mudahnya ya. Selisihnya 630. Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini kita abaikan negatif dan positifnya, ini hanya melihat jarak ya. Ternyata dari 3 ukuran putarannya ini yang mendekati adalah yang 44. Oke, dengan demikian kita nanti akan buat dengan diameternya 32 mili seperti tadi, putarannya 44. Diharapkan mendapatkan nilai impedansinya seperti yang sudah dihitung tadi, yaitu 32,199. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk mempermudah cara menghitung antena yang dipendekkan dan juga untuk membuat coil berdasarkan hasil perhitungan dari aplikasi yang ada di web tersebut. Saya tidak bilang bahwa ini pasti akan bagus, karena bagus atau tidaknya sangat tergantung dari desain kita, harapan kita mau baik di mana, karena kembali lagi ini antena yang dipendekkan pasti ada resiko dan kerugiannya, dan juga sangat tergantung pada situasi lingkungan. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan juga barangkali kalau ada yang mau coba silahkan. Sekiranya nanti sudah saya terapkan, saya akan cerita kembali insya Allah.
atas hasil-hasil yang saya dapatkan pada praktek di lapangan. Baik, sampai berjumpa kembali. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.